Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kita hari ini tentang pilar-pilar pendidikan. Sebelum menyampaikan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Meira Ayasa, NIM 2103-1022, sebagai moderator dan sekaligus sebagai pembaca materi pertama. Yang kedua, teman saya Mutiara Salsabila Warman, NIM 2103-1025, sebagai pembaca materi kedua. Dan yang ketiga, Nur Fazlin, NIM 2103-1029, sebagai pembaca materi ketiga. Pilar pendidikan yang pertama yaitu learning to know, artinya belajar mencari tahu. Pilar yang pertama ini memiliki arti bahwa setiap peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan banyak-banyaknya dari pengalaman-pengalamannya. Hal ini dapat memicu sikap yang kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan arti penting sebuah pendidikan, karena di dalamnya terdapat learning how to live. Artinya belajar untuk memahami apa-apa yang ada di sekitar kita, karena itu juga termasuk dalam proses belajar. Belajar bukan saja berasal dari apa yang kita terima di bangku persekolahan. Belajar dapat terjadi di mana dan kapan saja. Misalnya dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Belajar tidak dinilai dari hasilnya saja, tetapi yang dinilai adalah proses dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Learning to know juga mengajarkan tentang lifelong of education, atau yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, pendidikan tidak hanya berhenti hingga kita menjadi dewasa, tetapi berlanjut sampai akhir hayat kita. Yang kedua ada learning to do atau belajar untuk bertindak. Pilar kedua ini menekankan pentingnya berinteraksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat, belajar untuk bekerja sama dalam tim guna memecahkan masalah yang ada di sekitarnya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Learning to do juga berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan yang menuntut fisik. Artinya, hard skill memfokuskan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Contohnya seperti, di sekolah anak mempelajari mengenai arti penting sikap disiplin. Maka untuk menguasai arti penting sikap disiplin tersebut, anak harus menerapkan perilaku disiplin, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun. Yang kedua adalah soft skill. Soft skill merupakan kemampuan yang menuntut kecerdasan intelektual. Soft skill juga merupakan kepribadian dari masing-masing individu. Soft skill tidak diajarkan, namun soft skill itu guru yang mencontohkan, seperti sikap disiplin, sikap tanggung jawab, dan lain-lain. Dengan mencontohkan sikap tersebut kepada anak akan mencoba menirukan apa yang dilihatnya. Hal itulah yang disebut dengan menumbuhkan kemampuan soft skill pada anak. Pilar pendidikan yang ketiga adalah learning to be, artinya belajar untuk menjadi seseorang. Pilar yang ketiga ini dapat diartikan bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan, soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya itulah yang merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik,
kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan yang cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Selain itu, pendidikan juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik itu menjadi lebih manusiawi dan menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5 tentang pilar-pilar pendidikan. Saya Nur Fazlin, NIM 21031029, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.